Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa masih bersama Yongki Sugiarto, Ketua Satu Gaikindo, dan masih berbincang mengenai untuk mengejar performa sektor otomotif di semester 2 tahun 2020. Tadi sudah disampaikan secara detail bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa kepada sektor otomotif. Tentu saja yang kita kemudian akan bahas berikutnya adalah mengenai strategi-strategi yang akan dilakukan oleh sektor otomotif untuk mengejar ketertinggalan. Tadi ada semacam harapan lah ya, secara angka penjualan akan mulai terlihat perbaikan sampai dengan bulan Agustus 2020. Tapi kemudian setelah itu juga harapannya akan terus meningkat. Strateginya apa saja Pak Yongki? Ya, selain tadi kita mengharapkan adanya stimulus dari pemerintah yang langsung mengena kepada produknya dengan harga jual mobil bisa diturunkan dan lain-lain. Ya, tentunya kita masih berharap barangkali kalau situasi COVID-19 ini bisa terus menurun atau mereda, mungkin pameran ya, kita merencanakan di bulan Oktober nanti akan ada pameran ya kan, di Jakarta Gias. Apakah nanti kita lihat tentunya perkembangan apakah memungkinkan atau tidak. Kalau memang sudah memungkinkan, tentunya dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Ya, pameran itu juga merupakan salah satu pendongkrak upaya pendongkrak juga bahwa bisa melihat mobil baru, karena ada beberapa APM yang mengatakan sudah siap untuk meluncurkan jenis atau produk model baru dan lain-lain. Ya, mungkin orang yang tadinya belum berminat ganti mobil jadi berminat ganti mobil, atau ada APM yang bisa memberikan harga khusus pada saat pameran, perusahaan pembiayaan bisa memberikan kondisi-kondisi yang khusus juga pada saat pameran, karena biasanya mereka melakukan hal yang sama. Nah, itu harapan kami bahwa kalau memang situasi dan kondisi memungkinkan, kita ingin melakukan pameran tersebut yang akan dilaksanakan di Jakarta. Di bulan Oktober 2020. Oke. Betul. Ya, Pak Yongki, pasar ekspor menjadi pasar yang sangat-sangat potensial untuk kemudian digarap, apalagi ini bicara mengenai strategi untuk meningkatkan performa sektor otomotif di semester kedua lah ya. Sejauh mana ini kemudian juga akan dimaksimalkan? Ya, jadi kalau kita lihat statistik mengatakan 6 bulan pertama kita dibanding tahun 2019 itu kita ekspor turun 25% kurang lebih. Nah, kita harapkan ini bisa kembali pulih sampai dengan akhir tahun, tetapi tentunya akan volumenya tidak akan bisa sama dengan seperti tahun 2019. Ini kan karena juga disebabkan negara-negara lain juga terkena COVID-19. Yeah. Jadi ya, negara-negara tujuan ekspor kita ini juga terkena COVID-19, sehingga mereka juga, ya siapa yang memikirkan beli mobil di negara-negara tujuan ekspor tersebut, ya, sehingga ya, sulit juga buat kita untuk melakukan ekspor. Walaupun ya, mungkin ada pergerakan di penjualan, namun tidak bisa cepat, artinya hanya pelan-pelan saja gitu ya, tapi mudah-mudahan peningkatannya terlihat. Ini masih dengan berkaitan dengan strategi yang tentu saja akan dilakukan oleh teman-teman industri otomotif agar performanya di sektor otomotif di semester 2 tentu saja akan membaik. Mengenai komunikasi ataupun mungkin hal yang koordinasi dengan pemerintah mengenai apa yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target ini. Misalnya adalah untuk kemudahan impor bahan baku di industri otomotif. Sejauh ini apakah ada permasalahan Pak Yongki dan insentif ataupun stimulus yang diharapkan seperti apa? Tidak ada masalah, so far so good, tidak ada keluhan-keluhan yang kami dengar dari anggota Gaikindo. Importasi bahan baku masih lancar semuanya, ya kan? Cuma hanya memang keadaan pasar sebetulnya yang sangat lemah, daya beli masyarakat yang sangat lemah, itu saja sebetulnya. Baik, bagaimana sebetulnya pemerintah mencoba melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat? Menurut Anda sejauh mana ini akan bekerja cukup efektif dan pada ujungnya akan membantu mendongkrak penjualan dari sektor otomotif setidaknya yang kemudian terbaca di semester 2 tahun 2020? Ya, tentu harapan kami pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia sendiri ya, kalau bisa pelan-pelan meningkat ke atas juga gitu ya kan, yang tadinya terpuruk ya kan, ya, ini juga terjadi di semua negara boleh dikata. Nah, Indonesia ini bisa bangkit kembali ya kan, bangkit kembali
kembali. Nah sekarang pemerintah tentunya melakukan upaya-upaya yang kita monitor terus, ya kan. Baru ini pemerintah mengatakan oke, pemulihan ekonomi dibarengi dengan tadi kesehatan dan lain-lain, ya kan, yang baru diterbitkan Inpres nomor 82 tersebut yang kemarin hari Senin. Nah kita harapkan bahwa ini semua akan bisa mendongkrak tadi pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit kembali, saya yakin bahwa penjualan otomotif juga akan ikut terkerek ke atas. Baik. Operasional industri memasuki PSBB transisi dan memasuki normal baru ini sudah dilakukan kembali begitu Pak Yongki. Sejauh mana teman-teman di industri otomotif betul-betul komit untuk melakukan protokol kesehatan, dan sejauh mana sebetulnya untuk kebutuhan SDM ini juga memang banyak kemudian dipertanyakan komitmen dari sektor otomotif jika sempat melakukan layoff. Reaktivasi kegiatan industri ini bisa jadi jaminan atau tidak teman-teman industri melakukan rekrutmen ulang untuk SDM yang sebelumnya sudah dirumahkan? Ya, jadi biasanya kita ini yang melakukan PHK atau layoff tadi sebisa-bisanya tidak melakukan hal itu. Yang waktu itu pernah dilakukan atau sudah berjalan adalah biasanya yang kontrak, pekerja-pekerja kontrak. Itu sementara kita tidak perpanjang dulu kontraknya dan lain-lain. Tetapi saya yakin semua APM, semua produsen otomotif itu akan merekrut kembali orang-orang yang sudah punya track record atau yang sudah pernah bekerja. Karena kan lebih mudah merekrut orang-orang yang sudah pernah bekerja, karena tidak perlu lagi melakukan training dari mulai lagi kan. Begitu ini produksi bergulir kembali, maka karyawati yang pernah dulu kerja kontrak pun akan dipanggil kembali dan akan bekerja kembali. Itu ya harapan kami, supaya kembali lagi tadi produksi bisa, kalau penjualan meningkat, stok habis, produksi bisa dimulai lagi secara katakanlah bertahap untuk kembali normal, maka kami akan merekrut kembali karyawan-karyawan tadi. Itu sudah pasti yang akan dilakukan oleh para APM kita. Oke. Sebagai gambaran Pak Yongki, bagaimana penerapan protokol kesehatan di industri otomotif sejauh ini Pak Yongki? Sepanjang yang saya tahu, semua juga mengikuti aturan main ini, ya, baik itu self distancing maupun masker dan lain-lain, cuci tangan. Itu saya rasa semua APM, kantor-kantornya maupun tempat produksi, begitu juga di tempat dealer-dealer yang ada di seluruh tanah air, mereka menerapkan protokol kesehatan ini dengan sangat disiplin. Itu yang saya tahu, dan mereka komit kepada aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Kita doakan yang terbaik di semester 2 tahun 2020 ini, kinerja sektor otomotif dapat membaik. Pak Yongki, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan perbincangan masih kemudian berbicara mengenai mengejar performa sektor otomotif di semester 2 tahun 2020. Namun kita akan mencoba gali dari point of view yang lain saja berikut ini.